1. Berikut ini merupakan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kebutuhan seseorang, kecuali A. Lingkungan hidup, B. Tingkat peradaban, C. Keadaan alam, D. Pola hidup masyarakat, E. Pendapatan keluarga. Jawaban yang benar adalah E. Contoh faktor eksternal antara lain sebagai berikut: lingkungan tempat manusia tinggal atau kondisi alam, tingkat peradaban, budaya atau adat istiadat, pola hidup masyarakat atau lingkungan sosial, dan lain-lain. 2. Manusia melakukan tindakan ekonomi karena didorong adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, merupakan motif ekonomi dalam A. Mendapatkan penghargaan, B. Memperoleh kekuasaan, C. Mencari keuntungan atau laba, D. Memenuhi kebutuhan hidup, E. Berbakti kepada sesama. Jawaban yang benar adalah D. Manusia melakukan tindakan ekonomi karena didorong adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, merupakan motif ekonomi dalam memenuhi kebutuhan. Motif ini didasari atas rasa ingin memenuhi kebutuhan hidup. Tujuannya adalah agar seseorang dapat bertahan hidup dengan layak dan agar tercapai kemakmuran. 3. Ilmu ekonomi berkaitan dengan A. Ketidakseimbangan antara faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang, jasa dengan kebutuhan manusia, B. Ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran, C. Sejarah bangsa dan kemajuan yang dicapai, D. Perdagangan dan pertanian yang sedang dilakukan oleh masyarakat, E. Kemampuan memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan manusia. Jawaban yang benar adalah A. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. 4. Kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi disebut kebutuhan A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Jasmani, E. Rohani. Jawaban yang benar adalah B. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer. 5. Inti masalah ekonomi adalah A. Kebutuhan manusia yang bisa dipenuhi dengan kerja, B. Kebutuhan manusia dan uang sebagai alat pemuasnya, C. Kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan, D. Kebutuhan manusia dalam mencapai kepuasan hidup, E. Kebutuhan manusia dan barang, jasa. Jawaban yang benar adalah C. Inti dari masalah ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi barang dan jasa. Masalah ekonomi ini akan memunculkan kelangkaan yang mana membutuhkan skala prioritas dalam pemenuhannya. 6. Salah satu masalah ekonomi adalah how, maksudnya, A. Cara meningkatkan konsumen, B. Cara meningkatkan pendapatan, C. Cara meningkatkan keuntungan, D. Cara memproduksi barang, jasa, E. Cara memajukan perdagangan. Jawaban yang benar adalah D. How adalah bagaimana cara memproduksi barang. Produsen akan menentukan produksi barang secara efisien dengan penggunaan mesin produksi. 7. Alat pemuas sangat terbatas, tetapi kebutuhan manusia bersifat A. Tak terbatas, B. Terbatas, C. Dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi, D. Dipengaruhi oleh persediaan barang yang ada, E. Stabil dan relatif. Jawaban yang benar adalah A. Inti dari masalah ekonomi adalah kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Dengan demikian, akan menyebabkan kelangkaan barang dan jasa untuk memperolehnya.
8. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas terlihat dari A. Sifat manusia yang tidak pernah merasa puas. B. Selalu ingin mencari barang dan jasa. C. Selalu memborong barang saat terjadi obral. D. Bersikap hati-hati dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. E. Membelanjakan uangnya dengan hemat. Jawaban yang benar adalah A. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang terdiri dari barang dan jasa sifatnya terbatas. Faktor utama yang menyebabkan kebutuhan manusia tidak terbatas adalah sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan barang yang sudah dimilikinya dan membeli lagi. 9 berikut ini yang termasuk kebutuhan rohani adalah A. Pakaian, B. Makanan, C. Perumahan, D. Mobil mewah, E. Ceramah agama. Jawaban yang benar adalah E. Kebutuhan rohani tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan lain sebagainya. Contohnya adalah menjalankan ibadah atau mendengarkan ceramah agama. 10 motif ekonomi yang mendorong manusia untuk berbuat baik adalah A. Memperoleh penghargaan, B. Menguasai sektor ekonomi, C. Agar dihormati, D. Mempertahankan hidup, E. Ingin berbuat sosial. Jawaban yang benar adalah E. Motif ekonomi yang mendorong manusia untuk berbuat baik adalah motif sosial. 11. Tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan adalah A. Konsumsi, B. Produksi, C. Distribusi, D. Ekonomi, E. Kewirausahaan. Jawaban yang benar adalah A. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Di samping itu, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik individu atau bersamaan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai seorang konsumen. 12. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Tenaga ahli kurang, 2. Sumber daya melimpah, 3. Penguasaan iptek rendah, 4. Kebutuhan manusia terbatas, 5. Jumlah modal terbatas. Dari pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan faktor-faktor penyebab kelangkaan sarana pemuasa kebutuhan adalah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C1, 3, dan 5, D2, 3, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah C. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan sarana pemuas kebutuhan yaitu tenaga ahli kurang, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi rendah, jumlah modal terbatas. 13. Kelangkaan memaksa manusia untuk A. Melakukan pemborosan, B. Mengeluarkan biaya, C. Membayar untuk mendapatkan barang atau jasa, D. Memproduksi barang dan jasa, E. Membuat pilihan. Jawaban yang benar adalah E. Karena sumber daya pemuas kebutuhan terbatas, artinya setiap individu tidak bisa memenuhi semua yang diinginkannya, sehingga harus membuat pilihan tertentu dan mengorbankan alternatif pilihan yang tersedia. 14. Salah satu penyebab kelangkaan sumber daya alam adalah A. Keserakahan manusia sehingga mengeksploitasi alam secara besar-besaran, B. Terbatasnya kemampuan manusia, C. Akibat dari canggihnya teknologi, D. Permintaan kebutuhan manusia yang tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa, E. Faktor alam, di mana suatu saat alam pasti akan musnah. Jawaban yang benar adalah A. Ada beberapa penyebab terjadinya kelangkaan sebagai berikut.
keahlian dan kemampuan manusia yang terbatas tidak bisa menguasai semua bidang pekerjaan, keterbatasan kecanggihan teknologi yang masih belum bisa menjawab kebutuhan manusia, bencana alam dan kerusakan lingkungan di luar kendali manusia. Terjadinya wabah di suatu negara dan menyerang selama kurun waktu tertentu, sifat manusia yang serakah, jika kurang puas maka penggunaan sumber daya ekonomi melebihi yang dibutuhkan atau eksploitasi. 15. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Terbatasnya kemampuan untuk mengolah alam, 2. Keserakahan manusia, 3. Sumber tenaga kerja berupa kemampuan fisik dan psikis atau keterampilan dan keahlian, 4. Perkembangan iptek yang tidak sesuai dengan peningkatan kebutuhan yang lebih besar, 5. Penggunaan sarana pemuas kebutuhan untuk berbagai alternatif pilihan. Dari pernyataan-pernyataan di atas, yang termasuk sebab-sebab kelangkaan sarana pemuas kebutuhan adalah A1, 2 dan 5, B1, 2 dan 4, C1, 3 dan 4, D2, 3 dan 4, E3, 4 dan 5. Jawaban yang benar adalah B. Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Keterbatasan dalam mengolah alam, baik yang bersumber dari sumber daya manusia, dan sumber daya alam yang jumlahnya masih terbatas, kebutuhan manusia yang tidak terbatas, perkembangan iptek yang lambat. Kemajuan iptek yang lambat dapat menyebabkan terhambatnya ketersediaan sarana pemuas kebutuhan bagi manusia. 16. Kelangkaan sumber daya dilihat dari sudut ekonomi disebabkan oleh faktor A. Keterbatasan, B. Banyaknya permintaan, C. Tingginya harga, D. Tingkat konsumsi, E. Biaya peluang. Jawaban yang benar adalah B. Kelangkaan terjadi ketika jumlah sumber daya terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan manusia terbatas. Dari sudut pandang ekonomi, banyaknya permintaan barang juga menyebabkan salah satu terjadinya kelangkaan. 17. Benda pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas, serta untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan disebut benda. A. Bebas, B. Ekonomi, C. Konsumsi, D. Produksi, E. Substitusi. Jawaban yang benar adalah B. Benda ekonomi adalah benda yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia, dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. 18. Benda komplementer adalah benda yang A. Telah disediakan alam, B. Pemakaiannya dapat digantikan dengan benda lain, C. Penggunaannya harus dengan benda lain, D. Langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, E. Memperolehnya dengan pengorbanan. Jawaban yang benar adalah C. Barang komplementer, barang yang lebih berguna bila dilengkapi barang lain. Contoh, kopi dengan gula, mobil dengan bensin, benang dengan jarum. 19. Oleh karena kompor gas rusak, Ibu Nina terpaksa memasak dengan kompor minyak. Benda pemuas kebutuhan yang digunakan Ibu Nina berciri A. Komplementer, B. Substitusi, D. Kontradiktif, D. Saling melengkapi, E. Tergantung satu sama lain. Jawaban yang benar adalah B. Barang substitusi adalah barang yang fungsinya menggantikan barang lainnya, namun nilai kegunaan dari barang tersebut tidak hilang. Contohnya adalah tahu dan tempe, kopi dan teh, kompor gas dan kompor minyak. 20. Pengertian kelangkaan dalam ilmu ekonomi adalah A. Tidak meratanya pendapatan, B. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, C. Kebutuhan manusia beraneka ragam, D. Banyak pengangguran, E. Perlu bantuan pemerintah untuk mendistribusikannya. Jawaban yang benar adalah B. Kelangkaan adalah kondisi ketika alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas, sedangkan manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Manusia akan mengeluarkan pengorbanan untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan mereka agar merasa puas.
Kelangkaan akan mendorong manusia membuat suatu pilihan dan skala prioritas kebutuhan. 21. Proses yang menghasilan atau menambah nilai guna barang dan jasa disebut A. Konsumsi, B. Distribusi, C. Produksi, D. Ekonomi, E. Kewirausahaan. Jawaban yang benar adalah C. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. 22. Berikut ini pertanyaan yang muncul dalam ekonomi. 1. Barang jasa apa yang akan diproduksi? 2. Bagaimana cara memproduksi barang jasa? 3. Untuk siapa barang atau jasa akan diproduksi? 4. Kapan barang atau jasa akan diproduksi? 5. Di mana barang jasa akan diproduksi? 6. Mengapa barang atau jasa tersebut diproduksi? Dari pertanyaan pernyataan di atas, yang bukan merupakan masalah pokok dalam ekonomi modern adalah A1, 2, dan 3, B4, 5, dan 6, C1, 3, dan 5, D2, 4, dan 6, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah A. Masalah pokok dalam ekonomi modern ada 3. What adalah apa yang akan diproduksi, how adalah bagaimana cara memproduksi, for whom adalah untuk siapa barang jasa diproduksi. 23. Tujuan pemerintah menguasai cabang-cabang produksi adalah untuk A. Menambah kas atau pemasukan negara, B. Memonopoli semua bidang usaha, C. Menguasai pasar, D. Memakmurkan negara, E. Mengusahakan agar cabang produksi yang penting tidak dikuasai pribadi. Jawaban yang benar adalah E. Tujuan pemerintah menguasai SDA vital milik negara adalah mencegah adanya eksploitasi sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta. Hal ini dikhawatirkan akan merugikan negara jika yang mengolah adalah pihak swasta atau asing. 24. Sistem perekonomian dapat diartikan sebagai A. Sistem sosial masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, B. Sistem kerja bagi lembaga-lembaga ekonomi yang ada dalam suatu negara, C. Sistem produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, D. Sistem kemasyarakatan dilihat dari usaha sosialnya untuk mencapai kemakmuran. E. Sistem sosial dilihat dari berbagai kegiatan produksi barang dan jasa. Jawaban yang benar adalah D. Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasikan aktivitas perekonomian suatu negara untuk kepentingan para pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tujuan dari sistem ekonomi adalah menjawab masalah kelangkaan, pada akhirnya ada usaha sosial untuk mencapai kemakmuran. 25. Berlakunya sistem perekonomian suatu negara sangat erat hubungannya dengan A. Hukum yang berlaku di negara itu, B. Falsafah yang dianut negara itu, C. Lembaga-lembaga politik yang dijalankan, D. Lembaga-lembaga sosial yang ada dalam negara itu, E. Jawaban A sampai D benar semua. Jawaban yang benar adalah E. Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara berhubungan dengan landasan negara, hukum dan politik negara tersebut. Di antaranya adalah hukum yang berlaku, falsafah yang dianut, lembaga politik dan sosial negara.